seperti ini. Nah, jadi nggak menempel sempurna itu dulur ya. Nah, jadi saya harus memasukkannya lagi untuk memposisikan supaya karbon busnya ini kurang lebihnya di tengah seperti ini itu dulur. Nah, lebihnya seperti ini. Saya masukkan lagi dengan catatan ini. Nah, ini saya tekuk lagi dan saya ini sekalian saya ganjal dulu ya ini. Supaya untuk mendorong bagian kolektornya ini agak ke bawah dan supaya posisi dari bearingnya ini tetap menempel sempurna pada bracketnya ini ya dulu ya. Nah, ini. Jadi bisa dipahami ya dulu ya. Supaya ring ini ya ini tambahan ini itu ya, ring di tengah ini loh, tambahan ini saya sebelumnya nggak ada, ini saya pasang supaya ini terdorong ke bawah dan yang ini bearingnya ini tetap menempel sempurna pada sebelah sini itu dulu. Nah, ini supaya istilahnya tetap tertekan lah seperti itu dulu ya. Oke, saya coba dan ternyata masuknya nggak mau rapat dulu ya. Nah, ini saya masuknya tidak mau rapat ini ya. Ini saya abaikan dulu dari posisi karbon busnya ini dulu. Ini saya tidak mau rapat dikarenakan saling menekan dulur ini. Jadi bearing dengan atas ini dengan bearing yang bawah ini saling bertekanan itu dulur. Jadi terpaksa, jadi saya atur lagi. Ini bagian bearing bawah ini saya masukkan. Nah, ini saya masukkan masuk ke dalam ini sampai full ini dulur. Ini saya masukkan sampai full sampai mentok. Saya pasangkan lagi bisa masuk rapat, namun kendalanya itu ada di bagian ini, ada di bagian kolektor, bagian armaturnya ini yang istilahnya nggak mau rapat dulu, ini naik turun seperti ini ya. Nah, ini karena apa? Karena ini bearingnya sudah pindah posisi, yang awalnya tadi rata ini jadi ini masuk dalam sehingga di sebelah belakang sini ada space dulu ya. Jadi ini ya mungkin nggak, istilahnya itu nggak mudah ya. Kalau kita pukul baru bergerak, tapi kalau nggak kita pukul akan tetap ya. Tapi kalau mesin ini berputar kan dia dulu ya. Jadi ya ini ada resiko ini akan naik turun dulu ya. Efeknya apa? Ada di bagian karbon busnya ini ya dulu. Kalau ini dalam posisi mentok sebelah bracket sini, nah ini mentok bracket atas ini posisinya pas. Nah, ini itu kurang lebih nanti seperti ini itu. Nah, tapi kalau ini saya ke bawah kan, ini terlalu ke tengah tuh dulur. Nah, ini waktu ini mentok ke bawah ini terlalu ke tengah dulur. Jadi ini kan pasti kalau berputar pasti kan akan naik turun seperti ini ya dulur ya ini. Rawannya apa? Ini akan ini akan mempercepat usia dari karbon busnya, lebih cepat habis. Yang kedua ini ada resiko karbon busnya ini akan patah dulur ya. Karena ini kan bergerak ke bawah sini ya dulur ya. Ya mungkin nggak secepat ini, tapi mungkin ada pelan sini seperti ini ya. Takutnya ini malah patah ini itu ya. Malah patah, malah akan masuk dan menghantam ya bagian dalam seperti ini itu ya. Oleh karena itu cara mengatasinya saya itu yaitu dengan menambahkan karet bedah bagian dalam sana itu dulu. Kelihatan nggak ya? Kita di bagian dalam sana itu adalah karet ya itu dulu. Itu karet dari seal O-ring dari mesin pompa air ya dulu ya. Misalnya ada contohnya yang bisa. Nah, ini saya menggunakan ring ini saya potong, saya sesuaikan dengan diameter dari bearingnya ini itu ya. Ini saya potong satu sisi, kemudian saya lengkung tekuk-tekukkan kira-kira diameternya sama seperti ini, kemudian saya satukan dengan lem G ya itu ya, seperti itu. Dan untuk ini ya ini kan ya namanya pabrik itu ya. Ini pasti ada yang agak tebal, ada yang agak tipis ya. Ini menyesuaikan dulur ya. Menyesuaikan supaya jangan terlalu besar, biar putarannya ini tidak agak susah atau mungkin bahkan tidak bisa sampai tertutup, dan jangan terlalu kecil supaya ini istilah saling bertekanan ya dulur ya. Kalau ini kecil kan pasti kan akan geser sedikit-sedikit lah dulur ya, seperti itu. Nah, jadi ini usahakan harus pas ya dulur ya untuk ketebalan dari osilnya ini dulur ya. Ya ini mungkin menyesuaikan ya dulur. Kalau tidak ada di sini ya mungkin bisa menggunakan ya karet-karet lainnya ya dulur ya.
sesuai dengan kebutuhan, atau mungkin juga bisa kita tambahkan ring plat di sebelah sini. Nah ini kita lepas dulu ini ya dulu, kita lepas dulu bearingnya, kemudian kita masukkan ringnya itu ya, masukkan yang sekiranya masuk di lubang asnya ini itu dulu, menyesuaikan lah untuk ketebalannya ya. Ini biasanya saya menggunakan ada dulu ini bekas mungkin sebagai contoh. Nah ini, atau mungkin bisa menggunakan ini ring 4 ini, lepas bearingnya, kemudian kita masukkan ini ya. Ini kan sudah kasarnya kan seperti ini ya. Ini menyesuaikan lah ketebalannya itu ya, menyesuaikan supaya ini mudah rapat menutupnya, enggak sampai istilahnya menggang atau mungkin bahkan mengganggu putarannya, dan jangan juga terlalu tipis supaya ini tetap tidak bergerak-gerak naik turun lah seperti ini ya jujur ya. Ya mungkin ini bisa dibilang ya istilahnya itu kok bodi baru ya, kenapa ini bisa naik turun seperti itu ya sudah. Walaupun waktu saya masukkan ini kan agak sulit ya jujur ya ini. Nah, ini kan ini kan walaupun ini kan normal sebenarnya ini jujur ya. Nah, tekan ini masuk lagi. Walaupun saya keluarkannya itu harus menggunakan palu seperti ini, tapi kalau mesin berputar kan, nah walaupun mesin berputar kan pasti lama-lama akan bergeser ya jujur ya ini ya. Ya mungkin kalau ditolerir ya jujur ya, walaupun bisa bergeser naik ke turun ini, tapi tidak sampai karbon busnya ini bertabrakan dengan sebelah sini, itu gak apa-apa ya jujur ya. Masalahnya kalau sampai ini bergerak, nah ini bahkan sampai menabrak sebelah sini, nah ini nanti akan menyebabkan short dari armaturnya ini ya jujur ya ini. Nah ini contohnya ini. Nah ini kan sudah agak menghitam ya ini jujur. Nah seperti itu ya. Ini kelihatan ya. Bekasnya itu bahkan hampir sampai menyentuh ini jujur. Nah seginilah. Nah itu ya, oleh karena itu saya seteng lagi ya itu ya, agak saya taruh ke bagian bawah sebelah sini seperti ya itu ya. Dan ini istilahnya itu juga menyesuaikan ya itu ya. Ini kondisi saya mungkin harus mengatur bagian atas dan bagian bawah, saya harus menekuk kipasnya lagi, tapi mungkin di kondisi lain saya cukup bisa mengganjal di bagian bawah seperti itu juga bisa, atau mungkin saya harus mengganjal di bagian atas, atau mungkin cukup hanya menekuk kipasnya ini saja juga bisa ya itu ya. Ini tergantung dari kondisinya itu ya. Tapi kurang lebih caranya yang seperti saya sampaikan tadi ya itu ya. Kita atur sedemikian rupanya, kita atur sedemikian rupa bagian kita ganjal bagian bawah atau bagian atas, yang jadi patokannya tetap yaitu ada pada karbon busnya ini ya itu ya. Usahakan ini di tempat yang istilahnya itu paling aman lah ya ini. Nggak taruh ke bawah juga, atau mungkin nggak taruh ke atas juga. Nah seperti ini ya tuh ya. Misalkan ini patokannya di sini ya. Nanti yang lainnya itu menyesuaikan ya. Bahkan ada satu kasus itu saya harus menekuk kipasnya sampai ke bagian paling atas ini ya tuh ya. Ini bahkan ini kurang menekuk lagi ini. Kenapa? Karena posisinya ini kabelnya itu benar-benar ngepres ya tuh ya. Tidak bisa saya mainkan ya tuh ya. Satu-satunya jalan yaitu saya harus menekuk kipas ini, karena kipas ini bertabrakan dengan pelnya ini ya tutur ya. Seperti itu ya. Dan jangan lupa ya tutur ya. Nah ini untuk lebih amannya lagi ya. Nah ini karena ini kan cukup mudah ya keluar masuknya ini tutur. Nah ini ya cukup mudah ya. Walaupun nanti ini sudah tertahan ya, sudah tertekan sama dengan seal bearing yang di bagian dalam sana ini tekan, tapi nanti ini saya akan tetap saya kasih lem G ya bagian sini ya, bearing dengan bracketnya ini itu dulu, bagian sini dan di bagian sini ya itu ya. Nah, akan saya nanti kasih lem G supaya lebih rapat lagi ya, tidak goyang-goyang lah seperti itu ya tutur. Seperti itu. Nah tutorial mungkin bisa dipahami ya tutorial. Kalau mungkin masih bingung bisa tanyakan saja di kolom komentar di bawah sini. Apalagi ya ini ya. Oh iya tutorial, hampir kelupaan juga tadi. Untuk jangan lupa mengecek. Nah ini dari panjang dari kabel yang ke arah ring statornya ini ya tutorial ini. Atau ada juga punya kolongnya ini tutorial. Untuk mengecek apakah mungkin bisa saja ini kurang panjang ya tutorial. Karena kan di pada bagiannya ini saya tunjukkan dulu. Karena ada di pada bagian ini penjepitnya ini. Nah ini
tingginya ini mungkin bisa saja berubah ya waktu kita pergantian dari body ya Dudul ini, body planner ini ya contohnya ya. Mungkin bisa saja ini jadi tambah tinggi, nanti efeknya akan pada tadi ya kabel instatornya tadi mungkin harus kita perpanjang ya, seperti itu ya Dudul ini. Ya ini saya ingatkan sekali lagi ya Dudul ini untuk dalam mengganti armatur, mengganti body, mengganti starter juga ya mungkin ya Dudul ya, untuk mengecek kembali ya posisinya ya Dudul ya. Mungkin bisa saja itu ya sama-sama satu tipe, sama-sama satu model, tapi mungkin tetap ada selisih perbedaannya ya Dudul ya. Karena itu harus lebih mengeceknya secara teliti ya Dudul ya, seperti itu. Ya Dudul ya mungkin juga cukup sampai di sini ya Dudul ya. Sekali lagi buat Dudul yang mungkin masih bingung atau mungkin ada pertanyaan, kritik atau mungkin saran, bisa tinggalkan jejak di bawah. Sekali lagi buat Dudul yang sudah menonton video ini sampai selesai, terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sehat-sehat selalu ya Dudul ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.